Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji bahan karbohidrat dalam makanan dapat diuji dengan pemberian iodium. Jika bahan makanan ditetesi larutan iodium dan terlihat perubahan warna menjadi biru tua, biru ungu ataupun biru kehitaman, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama, tabel pengamatan dan alat tulis. Kemudian 10 bahan pokok yang terdiri dari putih telur, tahu, apel, nasi, biskuit, kentang, mentega, pisang, tepung terigu, dan gula. Pertama-tama, ketika kita sudah menyusun semuanya di dalam meja, kita ambil betadin, lalu tetesi satu persatu bahan makanan menggunakan larutan betadin. Tetesi bahan makanan tersebut 2-3 tetes saja ya teman-teman. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan betadin tersebut. Kemudian catatlah bahan makanan yang diuji, manakah yang tidak menunjukkan perubahan sama sekali sampai yang menunjukkan perubahan warna setelah ditetesi larutan betadin. Setelah proses penetesan selesai, kita tunggu beberapa saat dulu ya teman-teman. Setelah menunggu beberapa saat, dapat dilihat bahwa nasi yang awalnya putih menjadi biru kehitaman, kemudian gula pasir yang tidak mengalami perubahan, kemudian biskuit yang awalnya coklat menjadi biru kehitaman, kemudian kentang yang awalnya kuning menjadi biru tua, lalu apel yang tidak mengalami perubahan, kemudian tepung terigu yang awalnya putih menjadi biru kehitaman, lalu pisang yang awalnya kuning menjadi ungu kebiruan, kemudian tahu yang tidak mengalami perubahan, putih telur juga tidak mengalami perubahan, dan mentega yang juga tidak mengalami perubahan. Terjadinya perubahan warna pada beberapa bahan pokok. Hal itu disebabkan karena terdapat reaksi antara zat iodium dengan zat-zat yang mengandung karbohidrat, sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa bahan pokok terjadi perubahan warna yang awalnya semula menjadi ungu kebiruan ataupun biru kehitaman. Lemak adalah makronutrien zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada dasarnya, lemak bersifat tidak larut dalam air dan akan meresap ke dalam kertas, meninggalkan noda transparan atau berminyak yang tidak hilang saat dikeringkan. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan saya buat praktikum, mulai dari susu, santan, minyak, air, seledri, kacang, kemudian ada mentega, lalu wortel, biji jagung, singkong kering, kemiri, dan juga pepaya. Selain itu juga terdapat lilin dan sendok, kemudian senter, serta kertas coklat sampul yang sudah diberi label dan pipet. Pertama-tama kita teteskan dulu air di dalam kertas coklat sampul ya teman-teman.
Selanjutnya kita teteskan minyak. Selanjutnya yaitu kemiri. Kemudian mentega. Pada mentega kita panaskan terlebih dahulu agar mentega mencair. Selanjutnya seledri. Kita gosokkan seledri ke kertas campur coklat. Kemudian wortel. Lakukan hal yang sama seperti pada seledri tadi. Kemudian jagung. Jagungnya kita pakai jagung kering ya teman-teman. Selanjutnya singkong. Kemudian kacang. Lalu pepaya. Kemudian santan. Dan yang terakhir yaitu susu. Jika semuanya sudah, kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit kita melakukan uji lemak mulai dari air, di mana air tidak berbekas, kemudian minyak yang masih berbekas, kemudian kemiri yang juga berbekas, lanjut seledri tidak berbekas, wortel juga tidak berbekas, singkong juga tidak berbekas, kacang yang berbekas, pepaya yang tidak berbekas, santan yang berbekas, dan susu yang berbekas.